Orang mukmin datang ke masjid itu karena Allah dan untuk tujuan jangka panjang akhirat. Orang munafik datang ke masjid ingin cari keuntungan, bahkan untuk kampanye politik. Orang yang masih berorientasi ambisi dunia itu tidak pantas memakmurkan masjid. Itu bahasa ayat ini begini. Karena yang paling pantas memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat nanti. Man takallama bikalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan dunia di dalam masjid, artinya datang ke masjid tujuannya marketing, jualan, bisnis. Datang ke masjid tujuannya kampanye politik. Ada loh Pak, orang ke masjid itu tujuannya politik, bukan Allah dan hari akhirat. Datang ke masjid tujuannya kampanye. Man takallama bikalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan, mengkampanyekan, memarketingkan urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapus semua amalnya, semua kebaikannya hingga 40 tahun lamanya. Mengapa kita tidak boleh berpolitik praktis di dalam masjid? Karena yang datang ke sini macam-macam latar belakangnya, macam-macam afiliasi politiknya, macam-macam preferensi politiknya. Saya yakin di sini ada orang PDI Perjuangan, ada kan? Ada orang PKS, ada orang Partai Umat, ada orang PKB, ada yang golput, malahan kan gitu. Dengan berbagai macam latar belakang. Nah, masjid tempat kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kiai, para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bahwasanya memakmurkan masjid itu, saya ulangi, ada yang nyangkut di sini Pak, kayaknya daging ini ya. Bahwasanya memakmurkan masjid itu adalah tindakan yang sangat mulia. Bahkan Nabi menggaransi keimanannya. Dan orang yang memakmurkan masjid mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti dan pantas untuk masuk surga. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini diawali dengan kalimat innama. Innama ini Bapak Ibu itbatu lima yudkaru ba'dahu wa nafyu lima siwah. Dia menetapkan apa yang disebutkan saja setelahnya dan meniadakan yang tidak disebutkan.
Maksudnya begini, sesungguhnya semata-mata, sesungguhnya semata-mata hanya orang yang beriman yang pantas memakmurkan masjid Allah. Itu pemaknaannya. Mengapa diterjemahnya saya sebutkan orang beriman dulu? Karena kalau menggunakan innama di pangkal, maka lihatlah kalimat yang paling ujung. Yang paling ujung adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Artinya memang hanya orang yang beriman kepada Allah, hanya orang yang beriman kepada akhirat yang pantas memakmurkan masjid Allah. Itu pemaknaannya. Mengapa demikian? Karena orang yang datang ke masjid harus orang-orang yang benar-benar berorientasi hablum minallah, ikhlas dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan berorientasi akhirat, tujuan jangka panjang, yakni akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, bukan tujuan jangka pendek. Bahasa sederhananya begini, orang yang gak mantep betul karena Allah berangkat ke masjid, gak pantas memakmurkan masjid. Orang yang masih berorientasi ambisi dunia, itu gak pantas memakmurkan masjid. Itu bahasa ayat ini begini. Karena yang paling pantas memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat nanti. Berarti sekaligus ayat ini punya pesan tersembunyi. Ada orang-orang yang datang ke masjid orientasinya bukan Allah, orientasinya bukan akhirat. Dulu di zaman Nabi, orang datang ke masjid buat ngamen. Dia baca Quran dengan harapan orang-orang akan menyisihkan uang, ngamen dengan Al-Quran. Walaupun zaman sekarang nggak ada tren itu, nggak ada tren ngamen dengan Al-Quran. Atau zaman dahulu orang datang ke masjid niatnya bisnis, berdagang, cari keuntungan. Makanya kalau ada orang datang ke masjid, dia marketing, dia bisnis, dia memasarkan produk, maka doakan dia, semoga Allah tidak memberimu keuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan dunia di dalam masjid. Artinya datang ke masjid tujuannya marketing, jualan, bisnis. Datang ke masjid tujuannya kampanye politik. Ada loh Pak, orang ke masjid itu tujuannya politik, bukan Allah dan hari akhirat. Datang ke masjid tujuannya kampanye. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan, mengkampanyekan, memarketingkan urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapus semua amalnya, semua kebaikannya hingga 40 tahun lamanya. Jadi orang yang jualan di masjid, marketing di masjid, yang kampanye di masjid, apes 40 tahun. Orang mukmin datang ke masjid itu karena Allah dan untuk tujuan jangka panjang akhirat. Orang munafik datang ke masjid ingin cari keuntungan, bahkan untuk kampanye politik. Nah, kembali ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah mengapa masjid tidak boleh digunakan untuk propaganda dunia. Bukan berarti dunia itu diharamkan. Coba
dagang itu adalah perniagaan yang disukai oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, dagang adalah pintu rezeki yang paling banyak. Tapi mengapa berdagang di masjid jadi haram? Berdagang di masjid jadi haram, bukan haram dagangnya. Kampanye politik di masjid yang jadi haram, bukan politiknya. Harus kita bedakan. Mengapa demikian? Karena masjid ini adalah tempat pemersatu umat. Jangan sampai kemudian kita kena peringatan Nabi. Nabi bersabda, yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, masjid-masjid mewah, semewah adua ini, Pak, masjid-masjid megah, tapi rusak dari orang yang mengingat Allah. Orang datang ke masjid bukan lagi karena Allah dan bukan karena hari akhirat. Orang datang ke masjid demi ambisi dunia. Kharabun an dzikrillah. Bahkan saya ini kadang-kadang baca hadis ini agak tersinggung, Bapak Ibu. Nabi bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya manusia itu kerjanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid Adua ini mewah banget, Pak. Sumbang Saran ini kan belak-belakan ya, segini sudah mewah, jangan lagi dibongkar pasang. Setuju nggak kira-kira? Membangun ini mahal, Pak. Nanti ganti takmir baru, Pak Haji Sabil berhenti misalnya kan, Pak, ganti yang baru bongkar lagi, ganti cat, ganti granit gitu. Kita sudah disindir oleh Nabi. Ngapa sih umat gitu, kata Nabi, kerjanya cuma bongkar pasang masjid? Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia ini, Pak, 800.000 masjid, belum musola. Dengan musola itu 1,5 juta, terbanyak sedunia. Kalau di Arab jarak masjid paling dekat 1 kilo, 3 kilo. Kalau di Indonesia 1 RT 2 masjid. Kadang-kadang masjid seberangan jalan. Ada di Jawa itu, di sini masjid, jarak 5 meter ke depannya masjid lagi. Saya tanya, ini dipakai Jumatan semua? Pakai, Ustaz. Lu, kata saya, saingan ini, saingan azan, saingan kenceng-kencengan khotib Jumat. Kata dia, ini beda, Ustaz, ini masjid NU PKB, yang depan masjid NU P3. Oh begitu ternyata. Cuman beda afiliasi politiknya, Pak. Makanya Jumatan pun sampai pisah, dekat-dekat masjid. Dan di Indonesia ini provinsi yang jumlah masjidnya terbanyak itu Jawa Barat. Jumlah masjidnya 60.000 masjid lebih. Belum musola, dengan musola itu di atas 100.000. Makanya saya menyayangkan kalau Gubernur Jawa Barat bikin masjid Al-Jabar. Di Jawa Barat itu nggak kurang masjid loh, Pak. Masjid terbanyak se-Indonesia, bikin masjid semewah Al-Jabar, nilai biayanya 1 triliun. Kalau kata orang Lampung, mapas. 1 triliun itu, Pak, kalau dibelikan lato-lato, penuh Lampung ini, tenggelam sama lato-lato itu. Pakai APBD, uang rakyat. Mending kayak Adua ini, sedekah jariah, orang nyumbang. Ini pakai APBD. Yang di saat bersamaan di Jawa Barat ada anak SD yang nggak kebeli sepatu, sampai teman-temannya sokongan untuk beli sepatu. Sedangkan uang rakyat hanya untuk membangun masjid 1 triliun. Fungsi masjid kalau sudah terlalu mewah bukan lagi tempat ibadah, tempat destinasi wisata. Makanya emak-emak itu sudah ketebak itu. Kalau ziarah-ziarah pasti pengen mampir Al-Jabar itu. Kemudian selfie-selfie di sana. Karena orientasinya sedemikian rupa. Jadi jangan sampai umat muslim itu hanya berorientasi mempermewah masjid maksudnya. Makanya kata Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani, saya ulangi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tuh dengerin orang-orang kaya yang di sini ya, jangan tiap tahun umroh terus gitu Pak. Bagi dulu duitnya itu sama tetangga, sama kerabat yang nggak mampu, betul nggak kira-kira? Atau giliran pembantu asisten rumah tangganya yang diumrohin. Jadi jangan sampai kita mengukur kesolehan itu seperti apa yang kita pikirkan saja. Udah 15 menit aja ini ceramahnya ya Pak ya. Dikit lagi. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan, mengapa kita tidak boleh berpolitik praktis di dalam masjid? Karena yang datang ke sini macam-macam latar belakangnya, macam-macam afiliasi politiknya, macam-macam preferensi politiknya. Saya yakin di sini ada orang PDI Perjuangan, ada kan? Ada orang PKS, ada orang Partai Umat, ada orang PKB, ada yang golput, malahan kan gitu. Dengan berbagai macam latar belakang. Nah, masjid tempat kita bersatu, masjid tempat kita bersama. Dan ingat, kita semua sudah mengalami pengalaman pahit tentang politisasi agama. Apa yang terjadi? Khalifah Utsman, beliau dibunuh oleh sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Maaf saya nyebut ya Pak, diambil pelajarannya Bapak Ibu. 40 hari 40 malam rumah beliau dikepung, beliau nggak bisa keluar, tuduhannya korupsi. Padahal mustahil Khalifah Utsman korupsi, karena beliau menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Tuntutannya cuma 2, mundur dari khalifah atau mati. Maka kemudian karena beliau tidak mau mundur, beliau sedang tahajud di kamarnya, orang manjat dinding rumahnya. Yang manjat dinding rumahnya siapa? Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, bersama 2 sahabat yang lain. Masuk ke kamar, megang janggutnya Utsman. Utsman menegur, kalau bapakmu masih hidup, dia pasti tidak suka dengan perbuatan kamu. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar agak melemah, tapi 2 sahabat temannya yang lain menusukkan pedang, menebaskan pedang ke leher dan menusukkan ke dada Utsman bin Affan. Dan yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy, tapi sesama sahabat Nabi sendiri. Itulah bahayanya politisasi agama. Perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, dari kubu oposisi siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Nggak usah panjang-panjang saya menjelaskannya, kita bisa baca di sejarah. Tapi apa hikmahnya? Mengapa perang Jamal bisa terjadi? Politisasi agama. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Muawiyah yang melawan, memberontak. 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Ini sesama orang Islam loh. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Ketika politik itu dibajui agama, agama itu mestinya pedoman moral berpolitik, bukan identitas politik. Karena kalau jadi identitas politik, seakan-akan kita mengklaim partai saya partai Allah, partai sampean partai setan. Jadi perbedaan pilihan politik membuat kita bermusuhan atas nama agama. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Dan puncaknya yang sangat menyedihkan bagi saya, perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Itu kalau yang mau merontokkan Ka'bah itu Abrahah dan pasukan gajahnya, gampang bagi Allah. Kirim burung ababil, mati semua mereka Pak, dibom sama burung ababil. Tetapi yang menghancurkan Ka'bah sesama orang Islam sendiri. Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair perang melawan Raja Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Perang besar, pakai ketapel api, Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Bayangkan oleh kita,
seandainya perang Ka'bah terjadi sekarang, apa kata dunia? Masjid terbakar, Ka'bah rontok separuh. Gara-gara apa? Politisasi agama. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, sahabat Nabi, ditangkap, dibunuh dengan disalib. Artinya memang ini pengalaman bagi kita semua. Ternyata memang umat Islam kalau sudah urusannya dengan politik ada kelemahan. Mereka bisa saling bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Terakhir saya closing dengan sabda Nabi, inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Kita nih Pak yang sudah rajin ke masjid nih, setan sudah nggak punya cara menggoda kita agar nyembah setan. Fi jaziratil Arab, khususnya orang Arab, kata Nabi. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil mengadu domba satu sama lain di antara mereka semua. Kelemahan mendasar umat ini, ketika kita sudah rajin sholat, ketika kita sudah rajin ke masjid, setan selalu berhasil memecah belah, mengadu domba kita semua. Kesimpulannya, ambil baiknya dari apa yang saya sampaikan, tapi yang jelas maunya saya di Kultum ini sederhana. Yuk kita makmurkan masjid hanya karena Allah dan demi orientasi kehidupan kekal abadi akhirat nantinya. Dan jangan jadikan politik sebagai ajang politik praktis, karena semua latar belakang golongan hadir ke masjid, kita bersama-sama bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.